Shalom. Dari Kabupaten Balangan, saya rindu untuk membagi berkat kebenaran firman Tuhan, di mana tema hari ini adalah tentang makna kebangkitan Tuhan Yesus bagi orang percaya. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk kesempatan yang sungguh luar biasa pada saat hari ini. Walaupun kami tidak bertatap muka secara langsung satu dengan yang lain, namun kesempatan yang sungguh luar biasa ini Bapa, kami akan manfaatkan sebaik-baiknya untuk bersama-sama belajar kebenaran firman-Mu. Kuatkan kami, mampukan kami Tuhan, di tengah mewabahnya virus corona ini Tuhan. Namun dengan situasi yang terjadi saat ini, kami tidak menjadi lemah di dalam pengiringan kami akan Engkau. Tuntun kami Roh Kudus, kami buka hati dan pikiran kami untuk menerima kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Amin. Bapak Ibu Saudara, walaupun saat ini kita tidak bertatap muka satu dengan yang lain, tidak bertatap muka secara langsung karena memang situasi yang terjadi di seluruh dunia bahkan sampai ke tempat kita adanya wabah penyakit yang disebabkan oleh virus corona. Namun kita bersyukur dengan kemajuan teknologi kita tetap bisa sharing kebenaran firman Tuhan, dan mari kita gunakan kesempatan ini, waktu yang tersisa, kuota sisa hidup kita ini, kita untuk semakin mengenal Tuhan dengan benar. Jangan kita sia-siakan, saudara. Bapak Ibu Saudara, hari Jumat semalam, tanggal 10 April, seluruh umat Kristiani merayakan Jumat Agung, yaitu hari memperingati kematian Tuhan Yesus Kristus, di mana pada hari yang ketiga setelah itu Yesus bangkit, atau pada hari ini 2000 tahun yang lalu. Kebangkitan Tuhan Yesus adalah suatu fakta sejarah, fakta historis yang ditulis oleh keempat Injil, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Namun ada saja kelompok yang menentang tentang fakta sejarah ini, kelompok yang menentang atau menolak bahwa Yesus telah dibangkitkan. Seperti kita ketahui di dalam Matius pasal 28 ayat 11 sampai 15, bagaimana pemimpin agama Yahudi atau imam-imam pada saat itu menyuap para prajurit yang menjaga kubur Yesus untuk mengatakan kepada masyarakat, menyiarkan kepada masyarakat bahwa mayat Tuhan Yesus dicuri orang. Itu upaya yang dilakukan oleh kelompok-kelompok pemimpin agama Yahudi pada saat itu, dan masih banyak lagi usaha-usaha yang menyerang fakta historis tentang kebangkitan Yesus. Saudara, ada yang mengatakan bahwa Tuhan Yesus tidak disalib, tetapi Yudas yang disalib. Ada yang mengatakan bahwa Yesus diraibkan oleh Allah. Ada yang mengatakan bahwa Yesus melarikan diri dan sebagainya. Berbagai fitnah-fitnah lain yang menyangkal tentang kebangkitan Yesus. Kalau kita melihat secara logika sederhana, tidak mungkin murid-murid Tuhan Yesus yang begitu sederhana, bahkan sebagian dari mereka adalah penakut, bisa begitu berani menyaksikan kebangkitan Tuhan Yesus, bahkan sampai betul-betul mempertaruhkan nyawanya. Sangat tidak mungkin, saudara, orang-orang sederhana seperti murid Yesus berani mempertaruhkan nyawa untuk suatu kebohongan jika Tuhan Yesus tidak dibangkitkan. Artinya, jika memang Tuhan Yesus tidak dibangkitkan, kemudian mereka mempertahankan suatu kebohongan dengan mengatakan bahwa Yesus bangkit, dengan mempertaruhkan nyawanya. Tapi fakta mengatakan bahwa dia, maksud saya murid-murid Tuhan Yesus yang begitu sederhana, yang banyak mereka yang penakut, mereka mempertaruhkan nyawanya untuk memberikan kesaksian bahwa memang Tuhan Yesus bangkit. Itu suatu yang luar biasa, saudara. Di dalam Alkitab kita menemukan pernyataan bahwa Kristus adalah yang sulung dari orang-orang yang sudah meninggal. Dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 20 dikatakan begini, tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati, sebagaimana yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Bapak Ibu Saudara, ayat ini hendak menegaskan bahwa sebagaimana Kristus telah bangkit dari antara orang mati, maka kita juga akan dibangkitkan. Amin, saudara. Dan sisi lain yang bisa kita temukan adalah bahwa Tuhan Yesus telah menampilkan suatu peragaan yang sangat dahsyat dari demonstrasi kuasa Allah, yaitu tubuh kebangkitannya. Ini suatu yang luar biasa. Ada pertentangan, apakah tubuh kebangkitan itu
roh atau fisik? Ada banyak pertanyaan, saudara. Ada banyak pertanyaan-pertanyaan seperti itu yang mengatakan bahwa sebetulnya tubuh kebangkitan yang dikenakan oleh Tuhan Yesus itu roh atau fisik sih? Banyak sekali ada mengatakan, oh itu roh, itu fisik. Tapi kalau kita mendalami, kita menelaah bagaimana Alkitab menjelaskan, dikatakan bahwa ada ciri-ciri dari tubuh kebangkitan Tuhan Yesus. Ternyata tubuh kebangkitan Tuhan Yesus dapat bersentuhan langsung dengan alam fisik secara materi, dapat berinteraksi. Bahkan dikatakan Yesus dapat menikmati makan dan minum. Ini adalah ciri-ciri tubuh fisik. Di dalam Lukas pasal 24 ayat 39, pada saat Yesus setelah dibangkitkan, kita tahu bahwa Alkitab mencatat beberapa kali menampakkan diri. Pada saat Yesus menampakkan diri kepada dua muridnya di Emmaus. Kemudian setelah itu mereka masuk dalam satu ruangan, dan ketika mereka sedang berbicara, Yesus masuk di ruangan situ. Yesus katakan kepada mereka dalam Lukas pasal 24 ayat 39, lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini, rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya seperti yang kamu lihat ada padaku. Tuhan Yesus mau menjelaskan kepada murid-muridnya saat itu bahwa dia saat itu datang bukan hantu, dia katakan begitu. Kalau hantu tidak ada daging dan tidak ada tulangnya. Nah, kata hantu dalam teks aslinya terjemah dari kata pneuma yang selain diterjemahkan hantu juga berarti roh. Sehingga ayat tersebut hendak menjelaskan bahwa roh tidak ada daging dan tulangnya. Ya, roh tidak ada daging dan tulangnya. Tuhan katakan, ini aku bukan hantu. Hantu tidak ada daging dan tulangnya. Hantu dari kata pneuma yang selain artinya hantu juga roh. Aku ini loh, aku bukan roh, karena kalau roh itu tidak ada daging dan tulangnya. Tuhan ingin menjelaskan seperti itu. Nah, inilah faktanya dengan tubuh kebangkitannya. Tuhan Yesus dapat diraba, disentuh, berinteraksi dengan alam fisik dan dunia materi, dapat makan dan minum. Ia tidak berubah menjadi hantu atau roh, saudara. Ya, ini yang sungguh luar biasa, fakta sejarah, fakta historis dari kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, lalu apa Bapak Ibu Saudara makna dari peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus bagi kita sebagai orang percaya? Pelajaran apa yang bisa kita peroleh dari fakta kebangkitan ini? Yang pertama saya mencatat, saudara, yaitu pengajaran tentang kebangkitan adalah pokok penting yang harus dipahami dengan benar. Saya ulangi, yang pertama adalah pengajaran tentang kebangkitan adalah suatu pokok penting yang harus dipahami dengan benar bagi kita sebagai orang percaya. Bahkan dalam pengakuan iman, hal kebangkitan menjadi salah satu butir yang dicantumkan. Ini membuktikan bahwa bapak-bapak gereja dulu begitu serius, telah sangat memperhatikan pokok masalah ini. Demikian pentingnya tentang kebangkitan ini. Dalam Ibrani pasal 6 ayat 2 dikatakan, yaitu ajaran tentang berbagai pembaptisan, penumpangan tangan, kebangkitan orang mati, dan hukuman kekal. Berarti kebangkitan termasuk dalam asas-asas pertama dari asas ajaran tentang Kristus. Dan kebangkitan merupakan landasan atau dasar iman Kristen. Saya ulangi, sehingga kebangkitan merupakan landasan atau dasar iman Kristen. Dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 14 dikatakan, tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Kebangkitan merupakan dasar pengharapan kehidupan orang percaya. Dasar pengharapan kehidupan orang percaya. Iman adalah tindakan penurutan terhadap kehendak Allah yang diarahkan pada kebangkitan. Saya ulangi, iman kita adalah tindakan penurutan terhadap kehendak Allah yang diarahkan pada kebangkitan. Sehingga kalau dikatakan bahwa iman adalah dasar dari suatu pengharapan, maka yang kita harapkan adalah kebangkitan yang kekal. Amin, saudara. Itu yang menjadi dasar kita. Jadi apapun yang kita lakukan dalam kehidupan kita selama kita masih ada di dunia, dan menjadi dasar pengharapan kita, fokusnya, tujuannya adalah kebangkitan kekal.
Bahkan Paulus menggumuli hidup imannya dengan berkata, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Pada dasarnya yang hendak dicapai oleh Tuhan Yesus dalam seluruh pengorbanannya adalah Ia dibangkitkan di antara orang mati. Ini yang hendak dicapai oleh Tuhan Yesus dalam seluruh pengorbanannya, dalam seluruh perjuangan selama Dia menjadi manusia, selama Dia hidup, yaitu bagaimana Dia dibangkitkan. Ya, itu bukan semata-mata Dia, bukan, tidak. Ada banyak orang mengatakan ketika Tuhan Yesus dibangkitkan itu adalah semata-mata Dia, tidak. Dia benar-benar berjuang di dalam ketaatannya kepada Bapa sampai mati, sebagaimana dalam Filipi pasal 2 ayat 8. Bahkan dalam Ibrani pasal 5 itu dikatakan kalau Dia tidak taat, maka Ia tidak akan dibangkitkan karena kesalehannya dan karena ketaatannya. Saudara, kalau Yesus tidak dibangkitkan, kalau Yesus tidak bangkit, berarti tidak akan ada kebangkitan orang mati. Kebangkitan Yesus bukan semata-mata hanya karena kuasa Allah yang membangkitkan tanpa mempedulikan kelakuan Yesus. Tidak, saudara. Allah Bapa tidak nepotisme dengan Tuhan. Tetapi Yesus bangkit karena Tuhan Yesus saleh. Karena Dia saleh. Dalam Ibrani pasal 5 ayat 7. Dalam hidupnya sebagai manusia, Ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkan dari maut. Dan karena kesalehannya, Ia telah didengarkan. Saudara, kata kesalehan dalam teks aslinya memiliki arti takut atau penghormatan kepada Allah. Artinya selama hidupnya Tuhan Yesus begitu menaruh penghormatan kepada Bapa dengan luar biasa. Bahkan Dia mengatakan bahwa makananku adalah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Melakukan kehendak Bapa, hanya melakukan kehendak Bapa. Apa yang Tuhan Yesus lakukan semata-mata apa yang Bapa perintahkan. Begitu taat, luar biasa. Jadi kalau Tuhan Yesus tidak taat, Ia akan tetap dalam kubur. Jadi kebangkitan Tuhan Yesus, prestasinya sendiri yang menyediakan diri untuk hidup dalam kesalehan. Prestasi yang Dia perjuangkan, prestasi yang dilakukan selama masih menjadi manusia, hidup dalam kesalehan dan ketaatan, itu prestasi, itu perjuangannya, saudara. Ya. Bapa tidak memberikan kemudahan-kemudahan agar Ia dapat menang atau bisa hidup saleh dengan mudah, tidak. Allah Bapa tidak memberikan kemudahan-kemudahan seperti itu kepada Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus sendiri yang melakukannya. Tuhan Yesus yang memilih berjuang untuk meraih prestasi. Saudara, kita tahu bahwa semasa menjadi manusia, bisa saja Tuhan Yesus melakukan kesalahan, yaitu meleset dari kehendak Bapa. Bisa saja, tapi Dia memilih untuk tidak melakukan itu. Tuhan Yesus memilih untuk tetap taat kepada kehendak Bapa dan hanya melakukan kehendak Bapa. Ini yang harus kita pahami, saudara, dengan benar pengajaran tentang kebangkitan ini. Kemudian yang kedua, sebagai orang percaya, Bapak Ibu Saudara, kita harus memandang kebangkitan sebagai harta abadi yang tak ternilai. Saya ulangi, kita harus memandang kebangkitan sebagai harta abadi yang tak ternilai. Saudara, perjuangan Tuhan Yesus yang sangat hebat demi kebangkitan, maka ini merupakan harta tak ternilai, harta tidak ternilai. Rasul Paulus pun memberi kesaksian bahwa kebangkitan adalah tujuan akhir. Mungkin ada banyak orang Kristen memikirkan begini, saudara, bahwa orang Kristen banyak memikirkan tentang kebangkitan. Kalau orang Kristen ditanya hidupnya, apakah mereka menghendaki adanya kebangkitan setelah mereka mengalami kematian, saya yakin bahwa semua orang Kristen akan menjawab, ya, saya merindukan kebangkitan setelah kematian. Saya ingin mengalami kebangkitan setelah kematian. Saya yakin tidak ada orang Kristen mengatakan bahwa saya ingin mati dan terus mati, tidak. Semua pasti ingin mengatakan, saya ingin dibangkitkan. Semua orang Kristen menginginkan tentang hal itu, tapi dalam prakteknya tidak berjuang. Dalam praktek kehidupan sehari-hari tidak berjuang untuk memiliki kebangkitan. Apa artinya tidak berjuang untuk memiliki kebangkitan? Artinya kebangkitan kekal nanti sebetulnya saat ini sudah bisa kita miliki dengan perjuangan dalam kehidupan kita.
hari-hari kita menjalani kehidupan kita, saudara. Bukan tidak bisa. Kehidupan kita saat ini, apa yang kita tabur dalam kehidupan saat ini, akan kita tuai nanti, apakah kita dibangkitkan atau tidak. Jadi jangan hanya kita mengatakan, ya saya mau dibangkitkan, saya merindukan kebangkitan, saya ingin merindukan kebangkitan kekal untuk duduk bersama-sama memerintah di kerajaan Allah nanti. Tapi dalam praktek hidup kita tidak pernah berjuang untuk memiliki itu. Kenapa itu terjadi? Karena ada banyak juga mungkin orang Kristen sudah sangat duniawi dan gak mengerti tentang kebenaran. Apa sangat duniawi? Begitu melekat dengan hal-hal duniawi, sudah tidak memperdulikan lagi dengan bagaimana mengubah manusia batinnya. Bahkan seolah-olah kehidupan yang dalam tanda petik seolah-olah rohani itu pun bisa menjadi duniawi. Rajin ke gereja, mungkin memberikan bantuan sosial, tapi ketika itu motivasinya keliru, itu pun bisa menjadi duniawi, saudara. Mereka sudah sangat duniawi, nggak mengerti tentang kebenaran. Jadi filosofinya ya sama seperti bangsa yang tidak mengenal Allah. Apa bangsa yang tidak mengenal Allah? Kehidupan yang saat ini yang semata-mata hanya berbicara masalah jasmani, makan, minum, materialisme, pemenuhan kebutuhan jasmani, tidak pernah puas. Mereka pada dasarnya tidak menghadirkan pemerintahan Allah, saudara. Tetapi yang dihadirkan adalah pemerintahan setan yang difasilitasi oleh kekayaan dunia. Seharusnya fokus kita adalah menghadirkan pemerintahan Allah, walaupun kita masih di dunia. Tapi mungkin ada banyak saudara maunya menghadirkan pemerintahan Allah, tapi justru pemerintahan setan yang difasilitasi oleh kekayaan dunia. Jika Tuhan Yesus telah berjuang untuk memperoleh kebangkitan, maka saudara dan saya sebagai orang percaya harusnya kita berjuang untuk memperoleh kebangkitan. Berjuang seperti apa? Berjuang seperti yang Tuhan Yesus lakukan. Karena dalam hidup kita hanya meneladani Tuhan Yesus. Dia sebagai role model yang harus kita teladani. Filipi pasal 3 10-11 katakan, yang kehendaki yang mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Ini goal yang hendak dituju oleh Paulus, bagaimana dia memiliki kebangkitan di antara orang mati, dan harusnya itu menjadi goal buat saudara dan saya, goal buat kita semua, goal selama kita dalam hidup dunia ini. Goal kita, tujuan kita, fokus hidup kita adalah kebangkitan kekal. Kita masih diberikan kesempatan, kita masih diberikan nafas hidup, kita masih diberikan tanggung jawab, tapi semua itu kita fokuskan hanya kebangkitan. Kemudian yang ketiga, makna kebangkitan Tuhan Yesus bagi kita. Makna yang ketiga saya pelajari, jangan menggantikan spirit kebangkitan dengan spirit yang lain. Jangan mengganti spirit kebangkitan dengan spirit yang lain. Saudara, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, di sekeliling kita, jangan sampai hal tersebut membiaskan spirit iman kita. Spirit iman kita, penurutan tindakan atas penurutan kepada kehendak Tuhan, kita arahkan hanya kepada kebangkitan. Bukan masalah ekonomi, bukan masalah rumah tangga atau hal lain, tapi fokus kita adalah kebangkitan. Saat ini kita semua sedang terancam wabah corona, virus COVID-19 atau COVID-19. Kita merasakan semua. Saya bertugas di sini di Kabupaten Balangan, kami pun merasakan hal yang sama. Kami merasakan hal yang sama. Kami pun melakukan anjuran-anjuran pemerintah. Kami melakukan itu. Semua kita menerima ancaman yang sama, saudara. Karena virus corona mengancam siapa saja, tanpa mengenal usia, latar belakang, status sosial, agama, jabatan, kedudukan, kaya atau miskin, tidak semua menerima ancaman wabah virus corona ini. Tentunya apa yang terjadi, kalau kita tahu bahwa semua yang terjadi itu tidak ada yang tanpa kontrol Tuhan. Artinya apa, saudara? Artinya ada sesuatu yang seharusnya kita pelajari dari situasi ini. Ya. Ada sesuatu yang harusnya kita pelajari dari situasi ini, saudara. Apa itu? Untuk mengubah atau memperbarui manusia batiniah kita. Ancaman wabah itu, ancaman wabah virus corona, jangan sampai
menghalangi, jangan sampai membiaskan spirit iman kita kepada kebangkitan. Tetapi bukan berarti kita mengabaikan, tidak. Kita tidak mengabaikan, justru kita harus dan kita wajib bertanggung jawab untuk mengikuti program pemerintah untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona. Sebagai orang percaya, saudara dan saya, kita wajib mengikuti program pemerintah. Kita wajib mensukseskan program pemerintah untuk memutus mata rantai. Program yang sudah pemerintah tetapkan, ayo kita lakukan sama-sama, saudara. Kalau memang kita tidak penting sekali, tetap di rumah, jaga kebersihan, pola hidup bersih, berjemur setiap jam 10, jaga imunitas tubuh, cuci tangan, lakukan sosialisasi, menggunakan masker, dan semua anjuran-anjuran pemerintah kita harus lakukan. Sebagai orang percaya, saudara dan saya, kita punya tanggung jawab untuk mengikuti anjuran pemerintah. Dan fokus kita dalam kita mengikuti anjuran pemerintah adalah kebangkitan. Amin, saudara. Dengan firman Tuhan yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya bagikan kepada saudara saya, tidak ada penghalang. Tidak ada penghalang, walaupun kita tidak bertemu muka dengan muka. Tapi teknologi yang ada saat ini, mari kita gunakan, mari kita manfaatkan kesempatan saudara untuk tetap kita sharing dalam firman Tuhan. Tetap fokus akan pengenalan yang benar akan firman Tuhan. Tetap fokus kepada kebangkitan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk kesempatan yang sungguh luar biasa ini. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan yang sama-sama kami dengar tentang kebangkitan. Kami boleh belajar mengerti tentang makna kebangkitan Tuhan Yesus bagi orang percaya. Kami ambil satu komitmen bahwa spirit kehidupan iman kami hanya mau kami tujukan kepada kebangkitan kekal. Roh Kudus tolong kami, tuntun kami di dalam hari-hari hidup kami, di sisa hidup kami ke depan, agar kami kuat, agar kami mampu mengenal Tuhan lebih dekat lagi. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hamba berdoa buat seluruh jemaat di GSKI Nafri Banjarbaru, baik yang telah menyaksikan saat ini maupun yang belum berkesempatan untuk menyaksikan kebenaran firman-Mu saat ini. Bapa, berkati kehidupan mereka. Kami serahkan semua Tuhan, jemaat hamba-Hamba, kesehatan mereka, pekerjaan mereka ke dalam tangan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.